Selamat, Anda telah memasuki video pembelajaran mengenai bagaimana cara berpikir di dalam filsafat. Tentunya, manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Setiap hari, bahkan di setiap detiknya pun mereka selalu berpikir. Berpikir tentang makanan kesukaannya, baju favoritnya, bahkan berdiskusi dengan seseorang, mereka pasti berpikir. Namun, apakah cara berpikir tersebut sudah berjalan dengan semestinya? Di dalam filsafat, terdapat 3 konsep dasar dalam berpikir, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi, yang merupakan cabang filsafat yang saling berkaitan dan membantu kita untuk memahami realitas pengetahuan dan nilai. Lalu, apa itu ontologi? Ontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keberadaan atau berbicara tentang realitas. Ilmu ini mengkaji sifat keberadaan, realitas, entitas, dan hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Dengan kata lain, ontologi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa yang ada, apa yang membuat itu menjadi ada, atau apa itu realitas. Ontologi juga bisa membantu kita untuk mempelajari diri sendiri, apa yang kita mau, dan apa tujuan di hidup ini. Ada 2 konsep utama yang penting di dalam pemikiran ontologi. Yang pertama ialah ontologi entitas, mempertanyakan jenis-jenis entitas yang ada di dalam realitas atau di dalam kenyataan. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, pikiran, konsep abstrak, dan lain-lain. Dan yang kedua ialah hubungan. Selain entitas itu sendiri, hal ini berkaitan dengan bagaimana entitas tersebut saling berinteraksi atau mempengaruhi satu sama lain dalam kerangka realitas. Misalnya, bagaimana manusia berhubungan dengan alam atau bagaimana ide-ide abstrak mempengaruhi tindakan manusia. Lalu, apa kaitan ontologi di dalam dunia pendidikan? Ontologi membantu kita untuk merancang pendidikan yang sesuai dengan hakikat manusia atau kehidupan nyata. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk membawa anak menuju kepada kedewasaan baik dari segi jasmani maupun rohani. Maka, makna ontologi di dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Kalau begitu, bagaimana dengan epistemologi dan aksiologi? Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Hai semuanya, di sini kita akan membahas sebuah konsep dalam filsafat yang cukup penting, yaitu epistemologi. Apa itu epistemologi? Dan mengapa penting untuk kita pahami? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos, yang berarti studi atau ilmu. Jadi, secara harfiah, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Epistemologi mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang besar, seperti apa itu pengetahuan? Bagaimana kita bisa tahu sesuatu? Apa membedakan pengetahuan dari sekedar opini atau keyakinan? Pertanyaan-pertanyaan ini mendasar untuk banyak hal, mulai dari sains hingga kehidupan sehari-hari. Epistemologi memiliki beberapa konsep penting, seperti justifikasi, kebenaran, dan keyakinan. Pengetahuan biasanya dipahami sebagai keyakinan yang benar dan dapat dibenarkan. Misalnya, jika kita percaya bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut, ini adalah pengetahuan karena pertama, itu benar. Kedua, kita punya alasan atau bukti untuk mempercayainya. Dalam epistemologi, kita juga mengenal berbagai teori pengetahuan, seperti empirisme, rasionalisme, dan skeptisisme. Empirisme, misalnya, percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman atau observasi. Sedangkan, rasionalisme percaya bahwa pengetahuan bisa didapatkan melalui pemikiran atau akal budi. Lalu, ada skeptisisme.
Pandangan yang mempertanyakan apakah kita bisa benar-benar tahu sesuatu. Skeptisisme mengajukan pertanyaan kritis, yaitu bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kita tahu itu adalah benar. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan yang menjelaskan bagaimana kita bisa memahami dunia dan memproses informasi. Dengan mempelajari epistemologi, kita bisa lebih kritis dalam berpikir dan tidak mudah menerima informasi tanpa dasar yang kuat. Jadi, epistemologi bukan sekedar teori, tapi juga alat untuk memahami dunia yang sangat lebih baik. Nah, sekarang kita beralih ke aksiologi. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas tentang aksiologi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana ia seharusnya digunakan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang aksiologi, cabang filsafat yang menjawab pertanyaan itu. Yuk simak sampai habis. Jadi, apa itu aksiologi? Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, baik itu nilai estetika, etika, maupun manfaat suatu ilmu. Bisa dibilang, ini tentang bagaimana ilmu digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermakna. Misalnya teknologi seperti smartphone. Pertanyaannya, apakah penggunaannya memberikan manfaat positif atau malah disalahgunakan? Nah, disinilah aksiologi berperan. Di dunia filsafat ilmu, aksiologi itu berdampingan dengan ontologi yang membahas keberadaan dan epistemologi yang membahas kebenaran. Kalau ontologi dan epistemologi fokus pada apa dan bagaimana, sedangkan aksiologi fokus pada untuk apa ilmu itu digunakan. Contoh nyatanya seperti penelitian medis. Ilmu ini bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa, tapi jika disalahgunakan bisa jadi alat eksploitasi. Jadi, aksiologi penting untuk memastikan ilmu digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Bayangkan kamu punya kemampuan desain grafis. Dengan aksiologi, kamu berpikir apakah karya ini hanya untuk profit pribadi atau juga bisa menginspirasi orang lain. Atau lihat bagaimana media sosial digunakan. Aksiologi mengajak kita bertanya, apakah media sosial ini menyebarkan kebaikan atau malah kebencian? Jadi, itu tadi sekilas tentang aksiologi, cabang filsafat yang mengajarkan kita untuk menggunakan ilmu dengan bijak dan bernilai. Yuk mulai sekarang kita pikirkan, apa dampak dari setiap ilmu atau keterampilan yang kita miliki. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Bye.